Previously on Injustice 2. Namun ketika Harley sedang membawa anak-anak, Evil Batman datang menghentikan aksi mereka dan berniat untuk meledakkan bom yang ada di kepala Harley. Tapi ketika Wildcat berhasil memojokkannya, Evil Batman malah mengeluarkan senjatanya dan langsung menembakkannya ke arah Wildcat. Dan sesaat kemudian, hal yang mereka takutkan pun akhirnya terjadi. Melanjutkan dari video sebelumnya, di kota Kahndaq, Black Adam mencoba untuk mengajari Kara terbang, namun sama seperti saat di Krypton sebelumnya, Kara belum dapat mengendalikan kekuatannya yang berakhir dengan terjatuhnya Kara dari menara Kahndaq. Kara yang terjatuh agak sedikit bingung karena dirinya membuat kawah di tempat ia terjatuh, tapi ia merasa baik-baik saja. Black Adam pun langsung membantu Kara untuk bangkit, dan sesaat kemudian pelayan Black Adam datang menghampiri mereka dan memberitahu Black Adam jika mereka kedatangan seorang utusan yang sedang mencari bantuan. Mendengar hal tersebut, Black Adam meminta Kara untuk bersembunyi ketika ia sedang bertemu dengan utusan tersebut. Black Adam pun langsung pergi ke ruangan tahta, dan sesaat kemudian sang utusan yang ternyata adalah Damian datang menghampiri Black Adam atas nama dari Ra's al Ghul. Di sana, Damian langsung menjelaskan maksud kedatangannya dan memberitahu Black Adam jika peperangan sedang terjadi di dunia. Black Adam yang mendengarnya seakan-akan tidak peduli dan berkata jika peperangan tidak akan berani melewati perbatasan Kahndaq. Mendengar ucapan Black Adam, Damian pun mencoba untuk menjelaskan jika bencana yang akan terjadi jika mereka tidak melawan tidak akan mengenal batasan, dan jika mereka tidak bertindak, planet bumi beserta isinya akan hancur akibat ulah manusia. Mendengar penjelasan tersebut, Black Adam langsung bertanya kepada Damian jika peperangan sedang terjadi, kenapa Damian malah datang menemuinya dan bukan pergi berperang. Damian pun menjawab jika dirinya hanyalah manusia biasa sedangkan Black Adam memiliki kekuatan lebih daripadanya. Dan dengan kekuatan tersebut, Black Adam dapat dengan mudah membantu mereka memenangkan peperangan. Damian juga memberitahu jika saat ini dirinya juga sedang terluka yang membuatnya tidak dapat bergabung ke dalam pertempuran. Melihat luka Damian, Black Adam pun langsung mengetahui jika lukanya tersebut disebabkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Batman. Tapi karena ucapannya tersebut, Kara yang sedang menguping pembicaraan mereka seketika terkejut yang membuat Damian langsung refleks melihat ke arahnya. Setelah itu, walau sudah mendengar penjelasan Damian, Black Adam masih menolak untuk bergabung dengannya. Tapi karena mereka pernah berperang bersama sebelumnya, Black Adam memutuskan untuk membiarkan Damian tinggal sebentar di Kahndaq, dan ia juga akan mengirim dokter agar dapat menyembuhkan Damian. Setelah kepergian Damian, Kara yang bersembunyi sebelumnya memberitahu Black Adam jika Damian sempat melihat keberadaannya. Karena hal tersebut, Kara pun langsung bertanya kepada Black Adam apakah Damian memiliki kekuatan seperti mereka. Black Adam pun memberitahu Kara jika Damian tidak memiliki kekuatan sama sekali, tapi ia memiliki keterampilan yang patut diperhitungkan. Setelah itu, Kara yang menguping sebelumnya menyarankan Black Adam untuk mendengarkan ucapan Damian jika planetnya benar-benar sekarat. Dan Kara juga memberitahu Black Adam jika dirinya pernah melihat planetnya sendiri hancur, dan Black Adam seharusnya mencegah hal tersebut terjadi kepada planetnya, apalagi ketika ia memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Setelah itu, Kara juga bertanya kepada Black Adam apakah benar jika Batman adalah ayah dari Damian. Black Adam pun mengiyakannya, tapi Black Adam juga memberitahu Kara jika Batman dan Damian tidak memiliki hubungan yang baik. Damian bertarung melawan Batman bersama Superman, dan karena hal tersebut, Batman pun pada akhirnya memenjarakan Damian setelah jatuhnya Superman. Setelah itu, Black Adam meminta Kara untuk kembali ke kamarnya dan berdiam di sana sampai Damian meninggalkan Kahndaq, karena Damian tidak boleh mengetahui siapa Kara sebenarnya. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Damian telah memasang penyadap di ruangan tahta yang membuatnya dapat mendengar semua percakapan mereka. Tak lama kemudian, Damian tiba-tiba datang menghampiri Kara di menara Kahndaq yang membuat Kara seketika terkejut karena ia tidak merasakan kehadiran Damian.
Kara pun bertanya bagaimana ia melakukannya karena selama ini tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi darinya. Damian hanya menjawab jika skill tersebut sudah turun-temurun, dan setelah itu Damian langsung bertanya siapa ia sebenarnya dan kenapa Kara dapat merasakan kehadiran seseorang. Tapi sebelum Kara menjawab, Black Adam tiba-tiba datang memergoki mereka. Dengan marah, Black Adam pun bertanya apa yang ia lakukan di sini, tapi Damian malah balik bertanya siapa sebenarnya wanita yang ada di belakangnya. Black Adam pun menolak untuk menjawab dan malah mengancam Damian jika ia terus bertanya, maka dirinya akan menjatuhkan Damian dari atas menara kandak. Melihat aksi Black Adam, Kara pun mencoba untuk menghentikannya yang membuat Kara secara tidak sadar terbang ke arah mereka dan menghentikan aksi Black Adam. Karena hal tersebut, Damian yang melihat kemampuan Kara dan matanya yang memerah mulai menyadari jika Kara adalah seorang Kryptonian. Setelah itu Black Adam pun mengirim Kara kembali ke kamarnya, tapi tak lama kemudian Damian yang juga dikurung di dalam kamarnya berhasil melepaskan diri dan pergi menemui Kara. Di sana, Damian mengajak Kara jalan-jalan keluar kandak dan menyerahkan sebuah topeng untuk Kara gunakan. Kara pun sedikit ragu akan ajakan tersebut karena Black Adam melarangnya keluar dari kandak. Melihat hal tersebut, Damian pun mencoba untuk membujuk Kara, tapi karena Kara tetap menolak, Damian pun memutuskan untuk menjatuhkan diri dengan harapan jika Kara akan menolongnya dan keluar dari kamarnya. Dan seperti yang ia harapkan, setelah melihat Damian menjatuhkan diri, Kara langsung memasang topeng yang diberikan Damian dan melesat keluar menyelamatkannya. Tapi karena Kara belum dapat mengendalikan kekuatannya, mereka berdua pun berakhir terjatuh di halaman. Setelah itu, karena Kara sudah keluar dari kamarnya, Damian pun terus membujuknya untuk pergi keluar dari kandak. Kara pun bertanya bagaimana caranya mereka keluar, dan Damian berkata jika mereka bisa pergi terbang menggunakan kekuatan Kara, tapi mereka tidak akan terbang terlalu tinggi agar mereka tidak terjatuh seperti sebelumnya. Kara pun menyetujuinya dan mereka pun langsung terbang bersama-sama. Mereka melewati lautan, stadion, sampai akhirnya mereka berdua sampai di negara tetangga kandak yaitu Bialya yang sedang mengalami perang saudara dan membuat warga sipil di sana terjebak di tengah-tengah peperangan. Ketika mereka sedang melewati pemukiman penduduk, sebuah pesawat jet melesat melewati langit kota menjatuhkan sebuah bom berisikan senjata kimia. Melihat hal tersebut, Damian dan Kara pun langsung turun ke kota dan Kara yang berusaha untuk membantu langsung menghirup semua gas beracun dari bom tadi dan melepaskannya jauh di langit kota. Saat Kara tengah pergi untuk membuang gas tadi, sekelompok pasukan bersenjata lengkap datang ke arah Damian, tapi ketika para pasukan tersebut menembakinya, Kara langsung melesat menghadangnya dan membalas pasukan tersebut dengan nafas supernya. Setelah itu, Damian yang melihat salah satu pasukan tidak tumbang langsung melempar batarang ke arah pasukan tersebut serta melesat memukulinya. Melihat aksi Damian, Kara pun langsung datang menghentikan Damian yang membuat pasukan tadi langsung meminta maaf kepada mereka dan berkata jika dirinya hanya mengikuti perintah. Mendengar hal tersebut, Kara langsung menarik pasukan tadi dan berkata kepadanya jika ia harus segera pergi dari sana dan jangan pernah kembali karena sekarang wilayah ini berada di dalam perlindungannya. Setelah itu mereka berdua kembali ke kandak, tapi saat di sana, Damian yang melihat Kara melindungi banyak nyawa sama sepertinya dulu, mulai mempertanyakan niat Ra's al Ghul yang berencana untuk membunuh jutaan nyawa di dunia. Mendengar hal tersebut, Kara pun berkata kepada Damian jika ia harus melakukan apa yang ia percaya. Tapi setelah mendengar perkataan Kara, Damian malah terlihat murung dan berkata kepada Kara jika dirinya bukanlah orang baik dan bukan berasal dari keluarga yang baik. Kara pun seketika tidak percaya akan omongan Damian dan berkata kepadanya jika Damian adalah orang yang baik dan ia tidak harus mengikuti keluarganya. Sesaat kemudian Black Adam datang dan juga setuju akan perkataan Kara serta meminta Damian untuk tinggal lebih lama di kandak dan membantu mereka karena mereka berencana melakukan sesuatu, yaitu membebaskan Wonder Woman.
Di saat yang bersamaan, setelah kejadian di markas Ra's al Ghul sebelumnya, para hero yang terlibat mulai terlihat berpencar dengan Black Canary mengirim Wildcat ke rumah sakit, Black Lightning dan kedua anaknya kembali ke rumahnya, atau mengembalikan Lucy ke Harley, sedangkan sisanya pergi menuju Batcave dan melihat laporan pembantaian di National Mall yang dilakukan oleh Aqualad. Di sana, Blue Beetle yang merasa bersalah mencoba untuk menebus kesalahannya, tapi Batman malah memintanya untuk pulang dan jangan pernah menggunakan kekuatannya lagi. Blue Beetle pun langsung pergi dalam keadaan murung dan melihat hal tersebut, Plastic Man pun mempertanyakan aksi Batman yang memperkeruh keadaan. Tapi Batman malah membela diri dan berkata jika dirinya tidak memiliki waktu untuk memanjakan seseorang karena umat manusia terancam akan punah. Setelah itu, Plastic Man pergi menghampiri Blue Beetle dan mencoba untuk menyemangatinya kembali serta berkata jika apa yang terjadi sebelumnya bukanlah kesalahannya. Dan sebelum Blue Beetle pergi, Plastic Man berkata kepada Blue Beetle jika terkadang Batman bisa menjadi orang yang menjengkelkan dan ia tidak perlu berusaha untuk membuatnya senang. Berpindah ke Black Lightning, ia yang sedang menemani kedua anaknya untuk tidur, dikejutkan dengan suara helikopter beserta suara ketukan pintu dengan siluet orang di depannya. Black Lightning pun langsung bersiap-siap dengan kekuatannya, tapi saat ia membuka pintu rumahnya, ternyata orang yang mengetuk pintunya adalah seorang agen FBI bernama Baines yang meminta Black Lightning untuk ikut bersama mereka. Kembali lagi ke Blue Beetle, ia yang baru kembali ke rumahnya dikejutkan dengan kedatangan dari Booster Gold yang tiba-tiba berada di sana saat rumahnya sedang kosong. Setelah itu, Booster Gold memberitahu Blue Beetle jika Ted Kord berpesan kepadanya untuk melatihnya menjadi seorang Blue Beetle. Mendengar hal tersebut, Blue Beetle pun memberitahu tentang perkataan Batman sebelumnya, tapi Booster Gold hanya bisa tertawa dan berkata kepada Blue Beetle jika ia harus mengabaikan perkataan tersebut. Berpindah ke Gedung Putih karena aksi Aqualad sebelumnya yang membunuh ratusan nyawa termasuk presiden dan calon presiden Amerika, Black Lightning yang merupakan satu-satunya senator yang selamat diputuskan untuk menjadi presiden selanjutnya dan langsung dilantik di Gedung Putih. Setelah Black Lightning mengucapkan sumpahnya, Agent Baines langsung memberitahu Black Lightning jika negara mereka telah diserang, yang dibalas oleh Black Lightning jika mereka harus membalas serangan tersebut. Kembali ke Blue Beetle, karena sebelumnya Booster Gold berkata jika ia dapat melakukan time travel, Blue Beetle pun langsung bertanya kepadanya kenapa Booster Gold tidak mencoba menyelamatkan Ted Kord. Booster pun memberitahu Blue Beetle jika dirinya telah mencobanya, tapi aksinya tersebut selalu dihentikan oleh sekelompok orang yang menjadi penjaga waktu. Booster Gold juga memberitahu Blue Beetle jika terkadang ada sesuatu yang tidak dapat dirubah dalam time stream dan hal tersebut mutlak harus terjadi, yang salah satunya adalah kematian Ted Kord. Mendengar penjelasan tersebut, Blue Beetle pun mulai bertanya-tanya kenapa Ted Kord ditakdirkan untuk tewas. Skids yang mendengar hal tersebut langsung menyelak pembicaraan mereka dan berkata jika mereka berdua telah ditakdirkan untuk bersama. Blue Beetle yang mendengarnya pun kembali bingung dan Skids menjelaskan jika time stream menuntut mereka berdua untuk bekerja sama, dengan kata lain jika mereka berdua yang akan menentukan takdir dunia. Berpindah ke Washington DC, karena Batman yang bertanggung jawab menempatkan Aqualad di National Mall sebelumnya, pengadilan kota pun langsung memanggil Batman untuk mendapatkan keterangan atas aksinya tersebut. Setelah pengadilan selesai, Batman langsung kembali ke Wayne Manor dan setelah memeriksa keadaan Alfred, Batman pun langsung kembali melakukan rutinitasnya, yaitu berpatroli di kota Gotham. Ia menangkap sekelompok perampok yang berusaha kabur, tapi karena ia mengingat perkataan para hakim yang mengadilinya sebelumnya yang menyamakannya dengan Superman, Batman terlihat lepas kendali dan terus memukuli perampok tersebut sampai Catwoman datang menghentikan aksinya. Melihat kedatangan Catwoman, Batman pun bertanya apa yang ia lakukan di Gotham karena seharusnya Catwoman masih berada di dalam penjara. Catwoman pun berkata jika ia merasa bosan, tapi ia juga bertanya kepada Batman kenapa Batman tidak datang untuk melepaskannya karena aksi pengkhianatannya sebelumnya semata-mata untuk menyelamatkan nyawanya.
Setelah itu, Batman tiba-tiba meminta Catwoman untuk ikut bersamanya menuju Batcave, dan saat di sana, setelah Batman mengucapkan kode rahasia, sebuah pintu masuk tiba-tiba terbuka di tengah-tengah superkomputernya, dan setelah mereka masuk, Batman memperkenalkan AI barunya kepada Catwoman, yaitu Brother Eye. Berpindah ke Themyscira, Wonder Woman yang ditahan di sana berusaha untuk melarikan diri dengan mengancam salah satu penjaga yang mengantarkannya makanan. Namun aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh penjaga yang lain dan Wonder Woman ditinggalkan tak berdaya. Sesaat setelah kepergian para penjaga tadi, Ares tiba-tiba datang menghampiri Wonder Woman. Setelah menertawakan Wonder Woman yang dipenjara oleh Zeus, Ares memperingatkan Wonder Woman jika di luar sana ada sebuah senjata yang sedang dibuat untuk mengakhiri semua perang yang ada di dunia. Dan Wonder Woman tidak akan sanggup melawannya, jadi ia mau jika Wonder Woman melatih seseorang yang ia rasa bisa melampaui dirinya serta mengalahkan senjata tersebut. Berpindah ke tengah samudra, Kara, Damian, dan Black Adam yang mencoba untuk menyelamatkan Wonder Woman mulai menjalankan misinya dan pergi ke arah Themyscira menggunakan sebuah speedboat. Dalam perjalanan, Damian mencoba untuk mempersiapkan Kara ke dalam misi dengan memberinya beberapa informasi soal Amazon dan orang-orang yang harus Kara ketahui. Setelah mereka telah dekat dengan Themyscira, Black Adam langsung mengangkat speedboatnya, dan setelah Damian melompat dari sana, Black Adam langsung melempar speedboatnya ke arah Themyscira. Kapalnya pun seketika hancur dan Kara yang pura-pura terdampar ditemukan oleh dua orang Amazon, yaitu Philippus dan Menalipe. Pada awalnya, Philippus menganggap jika Kara adalah ancaman, tapi ketika ia melihat jika Kara sedang ketakutan, mereka pun menganggap jika Kara sedang membutuhkan bantuan mereka. Sesaat kemudian seorang Amazon bernama Nubia juga datang menghampiri Kara, dan setelah memintanya untuk tenang, Nubia langsung memperkenalkan dirinya kepada Kara sebagai Wonder Woman. Di saat yang bersamaan, di luar Themyscira, Damian yang mengawasi Kara dari kejauhan memberitahu Black Adam jika mereka tidak dapat tersambung dengan Kara. Damian pun mulai pesimis akan aksi mereka karena ia takut jika para Amazonian memberitahu Kara apa yang telah Wonder Woman lakukan di masa lalu, mungkin Kara tidak akan setuju dengan cara mereka dan menolak menolong Wonder Woman. Kembali ke Themyscira, Antiope mempertanyakan aksi Ratu Hippolyta yang membiarkan orang asing masuk ke dalam Themyscira. Hippolyta dan Nubia pun menenangkan Antiope dan berkata kepadanya jika mereka akan menginterogasi Kara nanti, tapi untuk hari ini mereka harus membiarkannya istirahat. Berpindah ke kamar Kara, Philippus dan Menalipe yang curiga dengan Kara diam-diam datang membawa lasso of Hestia untuk bertanya kepada Kara ada maksud apa ia datang ke Themyscira. Karena lasso tersebut, Kara pun terpaksa mengaku kepada mereka jika dirinya ingin membebaskan Wonder Woman. Mendengar hal tersebut, Philippus tiba-tiba menyerang Menalipe sampai pingsan yang membuat Kara mempertanyakan aksinya tersebut. Dengan santai, Philippus berkata kepada Kara jika dirinya telah berteman lama dengan Menalipe dan ia juga telah berkali-kali memukulnya sampai pingsan. Setelah itu, Philippus bertanya kembali kepada Kara apakah ia benar-benar bisa melepaskan Wonder Woman dari dalam penjara. Kara pun mengiyakannya, dan setelah itu, Philippus langsung meminta Kara untuk berpakaian dan membawanya bertemu dengan Antiope. Setelah mereka berkenalan, Antiope yang lebih mendukung Wonder Woman memberitahu Kara jika Ratu Hippolyta pasti akan melarang mereka pergi dari Themyscira. Tapi untuk saat ini, Themyscira bukanlah tempat yang aman karena jika manusia menghancurkan dunianya, hal tersebut pasti akan berdampak pada Themyscira. Maka dari itu, mereka lebih mendukung aksi Wonder Woman yang telah berjuang untuk menertibkan dunia. Setelah itu, Antiope juga memperkenalkan anggotanya yang lain kepada Kara yang lebih setia kepada Wonder Woman. Berpindah ke penjara Wonder Woman, Ratu Hippolyta yang sedang mengunjunginya dikejutkan dengan kedatangan dari Antiope beserta sekelompok Amazoniannya. Antiope pun memberitahu Hippolyta jika ia akan melepaskan Wonder Woman yang membuat Ratu Hippolyta menganggap mereka semua sebagai pengkhianat. Mendengar hal tersebut, Antiope pun berkata kepada Hippolyta jika manusia selalu berperang satu sama lain dan tidak akan peduli dengan dunia yang ada di sekitarnya.
Dan jika Ratu Hippolyta takut untuk melawan dan menghentikan manusia, mereka membutuhkan seseorang yang berani melakukannya, yaitu Wonder Woman. Mendengar hal tersebut, dengan marah, Ratu Hippolyta langsung menghantamkan tinjunya ke arah Antiope dan setelah itu langsung bergegas pergi ke arah trompet penjaga untuk meniupnya. Namun sesaat kemudian, Philippus langsung melesat menyerang Ratu Hippolyta yang membuatnya seketika pingsan. Tapi karena Ratu Hippolyta telah meniup trompet sebelumnya, Nubia dan para Amazonian yang lain pun langsung bergegas datang ke arah penjara untuk menyelamatkan Ratu Hippolyta.